Pak, karena saya pengen tahu, benar nggak kan Bapak di samping beliau kan? Iya. Benar nggak sih yang konflik tembakan senjata di Timur Timur itu sampai seperti itu? Coba boleh cerita nggak? Kalau tadi Pak Dedi sudah menyampaikan, saya bersumpah bahwa kehadiran saya ke sini tidak sepengetahuan Pak Prabowo. Oke. Saya juga akan bersumpah bahwa apapun yang saya bicarakan hari ini di hadapan Pak Dedi betul adanya. Dan boleh diklarifikasi, semua orang boleh mengundang saya apabila nanti apa yang saya jawab dari semua pertanyaan Mas Dedi itu saya berbohong. Oke, berarti tidak boleh ada kebohongan di sini. Tidak ada bohong. Oke, coba Pak ceritain dulu. Saya banyak pertanyaan nih, karena nanti soalnya kan tahu sendiri ada positif ada negatif gitu ya. Iya. Nah, baku tembak di Timur Timur. Timur Timur ya? Iya, di Timur Timur. Jadi begini, ketika cerita Timur Timur, mungkin saya harus awali dari sebelum baku tembak ini. Jadi pada saat itu beliau menjabat sebagai Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328. Oke. Nah, saya ikut beliau itu di tahun 1985 dari sejak beliau menjabat sebagai wakil komandan. Beliau wakil komandan, komandannya bergeser, dimutasi. Pak Letnan Kolonel Infanteri Supar Prasetyo digantikan oleh beliau. Oke. Bersama beliau lah kami sama-sama berangkat ke Timur Timur. Jadi status beliau pada saat itu Ganti. sudah menjadi komandan batalion. Oke. Beliau bersama pasukan naik kapal 503 sampailah ke Timur Timur. Oke. Baru setelah beliau sampai 1 bulan di sana, saya menyusul. Nah, ketika saya menyusul, saya bertemulah dengan beliau. Nah, bagaimana dengan pertanyaan tadi terjadi proses tembak-menembak dan sebagainya? Jadi beliau itu bukan hanya sebuah cerita, karena faktanya ada saya. Pada saat beliau tugas di Timur Timur sebagai komandan batalion, bukan beliau duduk di belakang meja, bukan beliau hanya memerintahkan, tetapi beliau memimpin langsung pada saat pasukannya turun. Ya, tolong ceritain gimana? Ketika pada saat itu ada perintah untuk kita setiap malam itu ada jam malam dan tidak boleh yang namanya pasukan itu malam hari tanpa perintah itu keluar dari markas. Nah, pada saat itu kejadian pasukan yang berada di wilayah lain tidak berdekatan dengan Pak Prabowo sebagai komandan batalion itu punya masalah. Nah, masalahnya itu adalah kendaraannya rusak. Ketika kendaraannya rusak, maka harus meminta bantuan kepada pasukan terdekat. Pasukan terdekatnya itu adalah pasukannya Pak Prabowo. Singkat cerita, melakukanlah evakuasi menuju ke lokasi di mana pasukan itu terjadi kontak tembak. Pak Prabowo-nya ikut. Nah, Pak Prabowo-nya ikut itu posisinya berbeda. Saya berada di Vinilali, sementara posisi terjadinya kontak tembak itu sekitar 15 km dari wilayah Pak Prabowo itu. Pak Prabowo perintahkan sekarang berangkat, Gus. Nah, ketika berangkat ini yang menjadi sampai dengan hari ini saya tidak bisa melupakan. Saya sebagai ajudan, beliau komandan saya, mestinya segala sesuatunya kan saya yang mengerjakan terlebih dahulu. Contohnya, pada saat itu hujan besar, sungainya meluap. Sungai itu lebarnya kurang lebih sekitar 60 meter. Tapi beliau ingin saya yang di depan. Saya sebagai ajudan kan mengatakan, jangan Pak, saya yang di depan. Tapi beliau tetap ngotot, tidak, saya yang harus di depan. Nah, sehingga beliau menyeberang, saya malah jadi kayak komandan gitu. Saya mendampingi beliau, jadi terbalik-balik. Nah, sampailah ke titik yang terjadi kontak tembak itu. Namanya di daerah sekitar Gunung Hedatu. Nah, di sana beliau, bayangkan malam hari, Mas. Ketika beliau menemukan ada sebuah kertas tulisan dibungkus kantong Supermi, dan di situ dituliskan, Prabowo, kalau kamu berani 1 lawan 1. Prabowo bukan ciut. Diperintahkan pasukannya dan kita bergerak masuk ke hutan malam hari. 1 lawan 1. Saya sampaikan sama beliau, Pak, ini sudah malam, Pak.
kita tidak bisa melihat kanan kiri. Bapak mengikuti 1 lawan 1. Tidak apa-apa Gus, saya berani lakukan itu. Kalau memang itu permintaan dia. Saya sebagai ajudan mengatakan, jangan Pak, kita selesaikan besok saja. Di sana menembak, Prabowo nembak juga. Akhirnya apa yang terjadi? Malam hari itu terjadi kontak tembak. Yang kedua kalinya, yang pertama kan sudah anak buahnya yang tembak-tembakan, yang kedua Pak Prabowo. Sampai akhirnya, ya kan, karena memang posisi Berarti Pak Prabowo paling depan kontak tembak. paling depan, saya berada di sampingnya. Malam hari. Sampai saya bilang, Pak, jangan Pak, hentikan Pak. Kita lebih baik evakuasi dari teman-teman kita yang celaka. Akhirnya dihentikanlah. Akhirnya kembali lagi mengevakuasi yang terluka tembak pada saat kejadian di awal. Kalau cerita yang di helikopter turun tuh benar. Helikopter turun tuh begini ceritanya. Ini satu perbedaan yang mencolok, tetapi masih posisinya juga di timur-timur. Jadi pada saat itu saya masih ingat Panglima Komando Operasinya tuh Jenderal Mulyadi. Jadi beliau itu komandan batalion, kan di atasnya ada panglimanya juga ya, ada komandan sektornya juga. Singkat cerita, tim Delta dengan tim Alpha itu dipimpin oleh Pak Sumantri, tim Delta dipimpin oleh Pak Bandri, kontak tembak dengan Raja Mihara. Kontak tembak dengan Raja Mihara ini, mereka meminta bantuan kepada posko, disikapi oleh Pak Prabowo, sehingga akhirnya Pak Prabowo memerintahkan semua jajarannya untuk bergerak di sana. Tetapi karena heli pada saat itu kita bisa komunikasi dengan penerbat hanya 1 unit, sehingga heli itu diisi oleh pilot, co-pilot, Pak Prabowo, saya, dan pengawal. Pengawalnya ada 2 orang, jadi sekitar 5 orang. Nah, ketika kita terbang, kita semua melihat bahwa teman-teman kita di bawah itu sedang kontak tembak. Pak Prabowo sampaikan kepada pilot, agak turun. Akhirnya pilotnya turun. Setelah sudah turun, kita melihat secara langsung. Karena heli kita ini ditembakin, Pak Prabowo perintahkan mendarat. Akhirnya kita semua mendarat. Ketika sudah mendarat, kita bisa bayangkan, pasukan yang ada di heli, kan saya belum bisa kontak dengan pasukan yang di bawah. Kita bergerak membantu pasukan yang di bawah menyerang. Prabowo di sana. Prabowo yang memimpin langsung. Itu luar biasa. Berarti kemungkinan beliau tertembak juga banyak. Sangat mungkin. Musuh itu kan tidak akan pernah memilih, ya kan, siapa yang harus ditembak. Ketika sampai di posisi jarak tembak, pasti dia akan tembak. Dan biasanya yang diincar adalah komandannya. Jadi beliau tidak di belakang? Tidak di belakang. Saya yang menyaksikan langsung. Sampai teman-teman saya yang kopi Delta sama kopi Alpha itu berteriak-teriak, jangan maju gue, jangan maju. Nggak bisa, karena komandan maju nggak mungkin saya nggak maju. Akhirnya apa? Kita menjadi formasinya sebar lebar. Oke. Saya tuh pernah baca bukunya, tapi waktu itu saya tanya dengan Pak Prabowo cuma ketawa-ketawa aja pada saat di podcast. Ketika beliau itu, kalau nggak salah, Pak Syafri ya, yang di sniper. Benar nggak ya? Ya, di sniper, terus Pak Prabowo-nya maju untuk nyelamatin. Kalau pada saat kejadian itu, saya tidak bisa melihat secara langsung. Tapi ceritanya tahu nggak? Tapi ceritanya benar itu ada. Benar ya? Ah, benar itu ada. Jadi ketika ditembak oleh sniper, ya kan, ada satu anggota yang terluka, dan Pak Prabowo lari mengejar untuk menyelamatkan itu. Sebenarnya kalau sniper melakukan tembakan yang berikut, bukan kena lagi, lebih dari kena, karena kan biasanya kalau sniper itu dari jarak jauh dia sudah terbidik. Iya. Berarti pada zamannya, pada saatnya, iya, beliau ini komandan yang turun ke lapangan dan peduli pada anak buahnya. 100% peduli.